Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Mehera, mahasiswa psikologi Universitas Maliku Saleh, akan menjelaskan tentang teori kepribadian Marxian yang dikemukakan oleh Erich Fromm. Oleh sebab itu, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa itu Erich Fromm. Erich Fromm lahir pada tahun 1900 di Frankfurt, Jerman. Keluarga Erich Fromm adalah keluarga yang taat beragama Yahudi. Setelah dewasa, dia menjadi seorang mistikus yang ateis. Fromm menerima gelar PhD-nya dari Heidelberg pada tahun 1922 dan setelah itu berkarir sebagai psikoterapis. Menjelang akhir karirnya, dia pindah mengajar ke Mexico City dan melakukan berbagai penelitian tentang hubungan kelas-kelas ekonomi dengan tipe-tipe kepribadian dan meninggal pada tahun 1980 di Swiss. Itulah biografi singkat dari Erich Fromm. Teori kepribadian Marxian adalah teori kepribadian yang dikembangkan oleh Erich Fromm. Fromm digelari sebagai teoritisi kepribadian Marxian karena pandangannya sangat dipengaruhi oleh Karl Marx. Bukan sebagai pakar politik atau ekonomi, tetapi Marx sebagai pakar sosial dan filsuf. Namun, Erich Fromm sendiri memilih nama teorinya, yaitu humanis dialektik. Karena yang ingin dia tunjukkan adalah perhatiannya terhadap perjuangan manusia yang tidak pernah menyerah untuk memperoleh martabat dan kebebasan dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan orang lain. Erich Fromm mengemukakan bahwa manusia yang sehat secara mental menemukan jawaban atas keberadaan mereka. Individu yang sehat mampu menemukan cara bersatu kembali dengan dunia dengan cara bersikap produktif memenuhi kebutuhan manusiawi mereka. Baik, saya akan menjelaskan tentang kondisi eksistensi manusia. Di sini terdapat dilema eksistensi. Dilema eksistensi meliputi 1. Manusia sebagai binatang dan manusia sebagai manusia. Yang kedua, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Dan yang ketiga yaitu hidup dan mati. Yang keempat yaitu kesendirian dan kebersamaan. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang pertama yaitu kebutuhan kebebasan dan keterikatan. Kebutuhan kebebasan dan keterikatan meliputi keterhubungan, keberakaran, keunggulan, kesatuan, dan identitas. Kebutuhan manusia yang kedua yaitu kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas meliputi kerangka orientasi, kerangka kesetiaan, keterangsangan stimuli, dan keefektifan. Selanjutnya kita beralih ke mekanisme pelarian. Mekanisme pelarian. Mekanisme pelarian meliputi authoritarianism, destruktif, dan conformity. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang orientasi karakter. Orientasi karakter yaitu cara relatif manusia untuk berhubungan dengan orang atau hal-hal yang lainnya. Orientasi karakter terbagi kepada non-produktif dan produktif. Baik, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang non-produktif. Di sini ada eksploitatif non-produktif. Eksploitatif non-produktif adalah sumber segala hal yang baik berada di luar diri mereka, dan cara berhubungan yang baik dengan manusia adalah menerima sesuatu, contohnya cinta.
Sisi negatif dari eksploitatif non-produktif adalah kepasifan, kepasrahan, dan kurangnya rasa percaya diri. Sedangkan sisi positifnya adalah kesetiaan, penerimaan, dan rasa sayang. Reseptif non-produktif adalah segala hal yang baik berada di luar diri mereka, dan mereka menggunakan cara yang agresif, licik, dan memaksa untuk mendapatkan sesuatu. Sisi negatif dari reseptif non-produktif ini yaitu manusia cenderung angkuh, arogan, penggoda, dan egosentris. Sedangkan sisi positifnya adalah manusia cenderung menyukai kebersihan dan ketepatan waktu. Selanjutnya ada menimbun non-produktif. Di sini manusia cenderung menyimpan apa yang telah mereka dapatkan. Mereka akan menyimpan apa yang mereka rasakan di dalam hati dan sulit untuk melepaskan kepada orang lain. Sisi negatif dari menimbun non-produktif ini yaitu kurangnya kreativitas, kekakuan, keterangsangan, dan perilaku kompulsi. Sedangkan sisi positifnya yaitu bangga, menarik, dan percaya diri. Yang terakhir yaitu memasarkan non-produktif. Memasarkan non-produktif yaitu perkembangan dari perniagaan modern di mana perdagangan bukan lagi sesuatu yang pribadi, namun dijalankan oleh perusahaan. Sisi negatifnya yaitu manusia cenderung tanpa tujuan, opportunity, dan tidak konsisten. Sedangkan sisi positifnya yaitu mempunyai kemampuan untuk berubah, berpikiran terbuka, kemampuan beradaptasi, dan kemurahan hati. Nah, sekarang kita akan menjelaskan kerangka orientasi produktif. Kerangka orientasi produktif terbagi tiga, yaitu bekerja, mencintai, dan bernalar. Di sini, manusia bekerja sebagai jalan untuk mengungkapkan diri secara kreatif. Lalu mencintai. Di sini manusia digambarkan melalui 4 kualitas cintanya, yaitu memiliki rasa peduli, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan. Selanjutnya ada bernalar. Bernalar adalah berpikir secara produktif. Selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi teori kepribadian Marsian, yaitu sosialisme komunitarian humanistik. Sosialisme komunitarian humanistik ini membahas tentang persoalan hubungan seseorang dengan masyarakat. Masyarakat yang disarankan Fromm adalah humanistik komunitarian sosialisme, yaitu masyarakat di mana orang-orang bergaul dengan cinta yang berakar dalam hubungan persaudaraan dan solidaritas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakter masyarakat. Pada tahun 1957, Fromm melakukan penelitian di sebuah desa di Meksiko. Ada 2 kesimpulan penting yang dibicarakan Fromm di sini. Yang pertama, ternyata masyarakat memiliki 3 jenis karakter, yaitu produktif hoarding, yang kedua non-produktif reseptif, dan yang ketiga produktif eksploitif. Sedangkan kesimpulan kedua, yaitu dari perkembangan karakter-karakter masyarakat itu dapat disimpulkan bahwa karakter pribadi dan karakter sosial berhubungan timbal balik. Nah, selanjutnya saya akan membahas juga tentang psikoterapi psikoanalisis humanistik.
Di mana di sini Fromm mengembangkan sistem terapi sendiri yang dinamakannya psikoanalisis humanistik. Menurut Fromm, terapis tidak seharusnya terlalu ilmiah dalam memahami klien. Hanya dengan sikap keterhubungan dengan orang lain dapat benar-benar dimengerti. Klien hendaknya tidak dilihat sebagai orang sakit, tetapi diterima sebagai manusia dengan kebutuhan-kebutuhannya yang tidak berbeda dengan kebutuhan terapis. Maksudnya seorang terapis dengan kliennya itu sama, mereka tetap memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sama. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.